Pemirsa, dalam rapat paripurna DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN 2026 merupakan APBN pertama yang disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, anggaran ini dirancang untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi menuju ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Purbaya menyebut arah kebijakan fiskal tahun depan juga difokuskan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Purbaya, komitmen pemerintah tercermin dalam strategi APBN 2026 yang menggabungkan penguatan fundamental ekonomi dengan langkah konkret dalam menjaga stabilitas. Dengan begitu, APBN tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tetapi juga motor penggerak pembangunan. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati, fiskal sebagai salah satu motor pembangunan dijalankan pemerintah melalui optimalisasi peran APBN. APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang meliputi 1. Kegiatan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Ketahanan pangan dan energi merupakan kunci kemandirian ekonomi sebagai basis untuk menghantar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan komitmennya mengejar para penggemplang pajak dengan total kewajiban capai 60 triliun rupiah. Ya, Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan tahun 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Ya, itu dia pemirsa, informasi-informasi akan hadir di Sindo Today, tapi kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, di mana 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, 6 rumah terbakar terkena bom Molotov. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, busur panah, dan bom Molotov di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tawuran meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo dan menyebabkan 5 rumah warga terbakar akibat bom Molotov. Tawuran berlanjut hingga malam hari. Sejumlah remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk membubarkan tawuran, polisi menerjunkan sejumlah personel. Tawuran kerap terjadi di lokasi ini, diduga dipicu dendam lama antar kedua kubu. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif dan dijaga polisi.
Pemerintah Kota Makassar juga sedang mencari solusi agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, motor sport mewah bernilai miliaran rupiah tabrak motor yang dikendarai oleh seorang warga hingga tewas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, sementara di Mojosari, Jawa Timur, pemirsa, kecelakaan sepeda motor sport dengan mobil sebabkan 1 orang tewas. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, kobaran api melalap hangus Ducati Panigale V4R usai menghantam motor dari arah berlawanan. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah di kawasan Balikpapan Selatan. Kecelakaan bermula saat motor Ducati yang dikendarai pemuda bernama Muhammad Osama Izil Asnawi melaju kencang dan menabrak pengendara motor yang akan berbalik arah. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor bernama Nining tewas, sementara Osama masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka serius. Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, kecelakaan adu banteng antara sepeda motor dengan mobil terjadi di Jalan Raya Pemuda Desa Randubangu, Mojosari. Kerasnya benturan membuat 2 pengendara motor terpental hingga beberapa meter di pinggir jalan. Kedua korban pengendara motor adalah Muhammad Khalid Syaifullah, 21 tahun, warga Mojokerto, sedangkan perempuan yang dibonceng adalah Veronica Mende Karina Pardede, 20 tahun, warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keduanya sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto. Namun nyawa Veronica tak bisa diselamatkan setelah mendapatkan perawatan intensif. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur dan Mojokerto, Jawa Timur, Mukmin Aziz, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi balapan liar dekat rumah sakit di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Dalam aksinya, para pelaku bahkan menghentikan kendaraan yang tengah melintas. Aksi balapan liar digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi balap liar ini, sejumlah kendaraan yang hendak melintas dihadang hingga mengakibatkan kemacetan. Selain menutup jalan, kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan sangat membahayakan. Ironisnya, aksi balapan liar ini disinyalir menjadi ajang perjudian bagi para pembalap maupun penonton. Meski kerap kali dirazia oleh petugas, mereka tetap saja nekat menggelar aksi. Warga mengaku resah terhadap aksi ini lantaran membahayakan pengguna jalan dan tak jarang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Warga berharap agar ada tindakan yang lebih tegas dari aparat kepolisian agar aksi balap liar tidak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.